Permisi dok. Selamat sore Mbak, silakan duduk. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Febri. Saya yang menjawab di sore hari ini dengan Mbak siapa namanya? Dengan Mbak Putut. Dengan Mbak Putut ya. Mbak Putut, ada yang bisa saya bantu? Ini saya meminta surat keterangan keluarga sehat Iya. sama sekolah. Oh begitu ya Mbak. Jadi Mbak, tujuan dari surat keterangan berbadan sehat ini menunjukkan apakah Mbak dalam keadaan sehat-sehat saja atau tidak ya. Dan di sini kita akan melakukan dengan cara penentuan status gizi dengan berdasarkan indeks massa tubuh Mbak. Cara ini kita lakukan dengan pengukuran berat badan dan juga tinggi badannya Mbak. Dan kemungkinan hasil dari status gizi Mbak ini kita lihat berdasarkan tabel yang sudah ada ya Mbak. Sebelum kita lakukan tes ini Mbak, silakan Mbak duduk dulu dengan rileks. Saya akan menceritakan terlebih dahulu ya Mbak. Sebelum kita melakukan tes kesehatan, kita harus mempersiapkan alat-alat. Alat-alat yang kita gunakan di sini untuk pengukuran berat badan, kita menggunakan alat yaitu weighing scale CK703. Di mana untuk mengecek, yang pertama kita lakukan adalah mengecekkan kelayakan pada alat yang kita gunakan. Apakah ada terjadi kerusakan pada alat atau tidak. Dan yang kedua, kita mengecek angka pada jendela baca pada alat dengan menunjukkan angka 0 dengan menekan tombol on pada alat seperti ini. Lalu kita mengkalibrasi alat dengan menggunakan besi 5 kg dengan jendela baca menunjukkan maksimal alat 5 kg menunjukkan angka 5, di mana jika alat menunjukkan angka 5 maka alat bisa kita gunakan. Tetapi saat kita meletakkan besi dengan 5 kg dan jendela baca tidak menunjukkan angka 5 maka alat tidak bisa kita gunakan. Alat kedua yang kita persiapkan yaitu alat yang kita gunakan untuk mengukur tinggi badan, di mana alat ini bernama Stadiometer CK213. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengecek alat dengan tiang alat harus tegak lurus dan tegak lurus terhadap dinding seperti ini. Dan yang kedua kita mengecek jendela baca, dengan jendela baca dapat kita geser naik atau turun serta angka dapat terlihat dengan jelas. Setelah kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan, selanjutnya kita mempersiapkan pasien. Yang pertama, untuk pengukuran berat badan, kita mempersiapkan pasien, yaitu pasien harus dipastikan dalam keadaan menggunakan baju yang seminimal mungkin. Jika pasien menggunakan jaket ataupun sarung, kita bisa meminta pasien untuk melepaskannya. Ataupun kita bisa meminta pasien untuk mengganti baju yang sudah kita siapkan untuk pengukuran berat badan ini. Dan yang kedua yaitu jika pasien menggunakan alas kaki seperti sepatu ataupun sendal, kita bisa meminta izin kepada pasien untuk melepaskannya terlebih dahulu sebelum naik ke alat ukur ataupun timbangan yang akan kita gunakan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memastikan apakah pasien dalam keadaan yang benar-benar bebas dari hal-hal yang ada pada baju pasien ataupun tubuh pasien, seperti pada kantong baju ataupun celana terdapat ponsel, dompet ataupun ikat pinggang yang pasien gunakan. Kita bisa minta izin meminta kepada pasien untuk meletakkannya terlebih dahulu agar hasil dari pengukuran berat badan tidak dipengaruhi oleh benda-benda tersebut.
Dan yang selanjutnya yaitu kita harus memastikan pada pengukuran berat badan ini pasien tidak atau belum mendapatkan makanan utamanya, dan juga sebelum melakukan pengukuran berat badan ini kita harus memastikan pasien sudah melakukan perkemihan sehingga kantong kemih pada pasien itu kosong, dan hasil dari pengukuran berat badan ini mendapatkan hasil yang baik. Persiapan pasien yang kedua yaitu pada pengukuran tinggi badan pasien, di mana kita harus menyiapkan pasien dengan mengecek apakah pasien sudah menggunakan baju yang seminimal mungkin atau tidak. Jika pasien menggunakan jaket ataupun sarung, kita bisa meminta pasien untuk melepaskannya, dan jika mungkin kita bisa meminta pasien untuk mengganti bajunya dengan baju yang sudah kita siapkan untuk melakukan pengukuran tinggi badan ini. Yang kedua, kita meminta kepada pasien untuk melepaskan alas kakinya yang digunakan oleh pasien, baik sepatu maupun sendal. Dan yang ketiga, kita bisa meminta pasien untuk melepaskan aksesoris-aksesoris yang dapat mengganggu hasil dari pengukuran tinggi badan ini, seperti jika pasien menggunakan jepit rambut, topi, ikat rambut juga itu bisa mempengaruhi, sehingga kita minta pasien untuk melepaskannya. Serta jika ada pasien yang menggunakan jilbab tebal, kita bisa meminta untuk pasien mengganti dengan jilbab yang sudah kita siapkan, yaitu jilbab tipis, sehingga tidak mengganggu atau tidak memberi hasil tidak sesuai pada pengukuran tinggi badan ini. Setelah kita mempersiapkan alat dan juga kita sudah mempersiapkan pasien, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan penentuan status gizi pada pasien, di mana hal pertama yang akan kita lakukan yaitu penentuan pada berat badan pasien. Pengukuran ini yang langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu kita menyalakan alat yang akan kita gunakan, yaitu weighing scale CK703 dengan menekan tombol on pada kiri atas sampai timbangan atau alat ini menunjukkan angka 0,00 kg pada jendela baca. Setelah itu, kita meminta pasien untuk naik ke atas alat tanpa dibantu oleh siapapun. Permisi Mbak, silakan naik ke atas. Setelah pasien naik ke atas timbangan atau alat pengukur berat badan ini, maka kita meminta pasien untuk berdiri lurus, pandangan ke depan, tidak menunduk, berdiri tegak, rileks dan tenang. Permisi Mbak, Mbak bisa menghadap ke arah depan dengan lurus tanpa menunduk. Terus badannya berdiri tegak Mbak, rileks dan tenang ya Mbak. Setelah itu kita baca pada angka pada alat di mana tertera pada jendela baca pada alat. Setelah itu kita catat angka tersebut pada lembar pemeriksaan status gizi pada orang dewasa untuk berat badannya dengan ketentuan yaitu 0,1 kg. Setelah kita mendapatkan hasil yang sudah tertera pada jendela baca, maka kita bisa meminta pasien untuk turun dari alat. Mbak, silakan, sudah selesai. Kita melakukan penentuan gizi pada pengukuran berat badan pasien. Langkah selanjutnya kita akan menentukan tinggi badan pasien, di mana langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita meminta pasien untuk berdiri tegak serta memposisikan kedua tangan tergantung di depan tubuh dan juga di depan tiang pengukur. Mbak, tolong berdiri dengan tegak ya, dan posisi tangannya tolong bergantung seperti ini ya Mbak. Setelah itu, kita meminta pasien untuk memandang lurus ke depan sehingga posisi kepala membentuk Frankfurt plane, di mana garis horizontal dari bagian inferior orbitanya itu horizontal dengan meatus acousticus externa di bagian dalam. Setelah itu, kita meminta pasien pada kepala bagian belakang, lalu bahu di bagian belakang, bokong, serta kedua tumit anak ini menempel pada tiang pengukur. Mbak, tolong ditempelkan pada tiang pengukur ya, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, kita turunkan pada bagian alat yang dapat digeser sampai menyentuh bagian kepala dan juga rambut pasien. Seperti ini. Setelah itu, kita meminta pasien untuk inspirasi maksimum agar meluruskan tulang belakang. Mbak, tolong untuk inspirasi maksimal, dan ini dilakukan untuk memperluruskan tulang belakang pada Mbak ya, untuk mendapatkan hasil yang
sesuai. Silakan Mbak. Oke, setelah itu kita baca angka yang tertera pada jendela baca dan kita menulisnya. Setelah itu pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai 0,1 cm. Setelah melakukan pengukuran status gizi, di mana melakukan pengukuran berat badan dan juga pengukuran tinggi badan, setelah itu kita mengukur atau menentuan pada indeks massa tubuh pada pasien, yang hasil yang sudah tadi saya dapatkan dari pengukuran berat badan pasien yaitu 60,9 kg dan juga tinggi pasien yaitu 155 cm, di mana penentuan indeks massa tubuh ini kita menggunakan rumus yaitu indeks massa tubuh sama dengan berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter kuadrat, di mana tinggi badan ini kita pangkat duakan dan di mana berat badan 60,9 kg per cm dibawa ke meter jadi 1,55 kuadrat meter, di mana kita mendapatkan hasil pada pasien yaitu 25,37 dan kita mengacu pada tabel angka yang menunjukkan pada indeks massa tubuh pasien ini berada pada level status gizi pasien yaitu pre-obes. Jadi Mbak, tadi sudah kita melakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan dan sudah saya mendapatkan indeks massa tubuhnya, perhitungannya dan juga sesuai dengan tabel yang sudah ada. Jadi di sini status gizi Mbak itu pre-obes. Semuanya sudah tertera di surat keterangan berbadan sehat ini. Jadi ini hasilnya, tolong diperiksa kembali ya Mbak apakah ada kesalahan, dan ini bisa Mbak gunakan dalam aktivitas yang akan Mbak lakukan yaitu tes kepolisian. Ini Mbak, coba tolong dicek apakah sudah sesuai. Oh ya, silakan ini diambil Mbak. Terima kasih untuk kunjungannya Mbak. Selamat sore. Terima kasih Dok. Ya.